Teman-teman, di video ini saya ingin membahas sesuatu yang lagi marak. Ya, ini adalah akhir zaman. Akhir zaman ketika kita menjumpai beberapa tanda-tanda yang mengarah kepada apa yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini saya akan mengutip pesan Rasulullah di mana kalau sudah muncul beberapa orang yang mengaku nabi atau mengaku Tuhan ya, dan di situ berjumlah 30 yang Rasulullah sebutkan, maka kiamat pasti akan datang. Kiamat segera akan datang. Oke, saya di sini sudah memiliki data ya, data untuk saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Di mana sekarang sudah genap ya teman-teman, ke 30 orang yang mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Nabi dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak orang yang mengaku Tuhan. Ya, banyak sekali, namun tidak memiliki pengikut. Dan di sini yang akan saya sebutkan adalah orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan Tuhan dan memiliki pengikut, diikuti banyak orang, dibenarkan. Ya, dibenarkan. Oke, saya akan buka dari data yang pertama. Orang yang pertama yang mengakui dirinya adalah sebagai Tuhan adalah John Nicholas Tom. John Nicholas Tom lahir pada tahun 1799 dan meninggal pada tahun 1838. John ini adalah seorang pemberontak pajak Cornish yang diklaim dia adalah sebagai penyelamat dunia atau reinkarnasi dari Yesus Kristus, dan dia ini juga diikuti banyak orang ya teman-teman, sehingga akhirnya John ini dibunuh oleh tentara Inggris pada pertempuran Bossenden Wood pada 31 Mei 1838 di Kent, Inggris. Nah, ini adalah orang pertama yang viral pada zamannya, meskipun tidak ada sosial media ya, dia sudah dikenal sebagai orang yang sudah memiliki banyak jemaah dan diakui sebagai nabi ya, titisan. Terus yang kedua yaitu Arnold Potter. Dia lahir pada tahun 1804 dan meninggal pada tahun 1872. Dia adalah pemimpin gereja pecahan dari Gerakan Orang Suci Zaman Akhir. Ia mengklaim bahwa roh Yesus ya masuk ke dalam dirinya, masuk ke dalam tubuhnya, dan ia menjadi anak Allah katanya yang hidup pada zaman itu. Namun lucunya ya teman-teman, mungkin dia tahu kepada kisah Nabi Muhammad yaitu Isra Mi'raj, sehingga dia melakukan ritual menuju surga, yaitu dia melompat. Dia naik ke puncak tebing lalu melompat seolah-olah dia ingin naik ke surga gitu, terbang. Terbang. Jadi setelah dia meninggal dengan upayanya naik ke surga katanya dengan cara melompat dari tebing ya. Ya, lalu dia dikubur selayaknya manusia biasa. Nah, itu adalah orang yang kedua. Lalu orang yang ketiga yaitu William Davis. Ia lahir pada tahun 1833 dan meninggal pada 1906. Dia adalah pemimpin dari pecahan Latter-day Saint atau Mormon ya, yang disebut juga sebagai kerajaan surga. Dia mengajarkan pengikutnya bahwa ia adalah malaikat Mikhail yang sebelumnya pernah hidup sebagai Adam, Abraham dan Daud. Lalu ketika putranya Arthur lahir pada tanggal 11 Februari 1868, Davis menyatakan bahwa bayi itu adalah reinkarnasi Yesus Christ. Ketika putra kedua Davis lahir pada tahun 1869. Lalu dia dinyatakan sebagai Allah Bapa katanya. Ya, dan dia juga sudah meninggal. Ya, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman sekalian, saya di sini hanya menyebutkan bagi orang-orang yang mengaku nabi dan dia memiliki banyak sekali pengikut. Terus yang keempat, dia bernama Mirza Ghulam Ahmad. Dia lahir pada tahun 1835 dan wafat pada 1908. Dia mengklaim dirinya sebagai Yesus Christ juga, yang dalam ajaran Islam disebut dengan Nabi Isa. Di mana Nabi Isa ini akan pasti datang kedua kalinya nanti. Kelahiran Mirza ini ya dianggap sebagai datangnya Imam Mahdi, kedatangan Yesus yang kedua katanya. Lalu dia mendirikan gerakan Ahmadiyah pada tahun 1889. Jadi Mirza Ghulam ini mengaku telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman untuk mereformasi, untuk merombak ajaran Islam. Dan sampai beberapa tahun yang lalu teman-teman, orang-orang yang mengaku aliran Ahmadiyah ini masih eksis. Ya, masih eksis. Bagaimana mungkin Dajjal belum datang, Nabi Isa-nya sudah datang duluan gitu. Jadi kan lucu. Oke, next yang berikutnya. Yang kelima ada Lou de Palingbour yang lahir pada tahun 1898 dan meninggal pada 1968. Dia adalah pendiri dan kepala figur gerakan agama baru di Belanda. Lalu dia mengklaim bahwa dirinya itu adalah tubuh dari Yesus Christ. Sehingga dengan pernyataan itu, dia diikuti oleh banyak orang juga. Kenapa orang-orang ini sangat mudah untuk percaya kepada orang-orang yang mengaku nabi, mengaku Tuhan, sehingga lupa kepada kitab sucinya, sehingga mudah untuk terbodohi atau dibodohi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan atau memiliki bisikan-bisikan dari setan untuk menyesatkan manusia. Nah,
Seperti itu. Dan si paling buruk ini menutup era pada abad ke-19 orang-orang yang mengaku nabi atau Tuhan. Dan kita masuk kepada abad ke-20, orang yang keenam mengaku nabi atau mengaku Tuhan adalah George Ernest Rooks. Dia lahir pada tahun 1903 dan wafat pada tahun 1981. Dia selalu disebut sebagai Kristus dari Montfaucon atau George Christ, pendiri gereja Kristen Universal, sekarang bernama Aliansi Universal di Prancis. Lalu dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang nabi yang teraniaya atau dianiaya untuk melaksanakan hukum kasih yang belum terpenuhi oleh para wakil Tuhan, termasuk dari ajaran Yesus. Jadi orang-orang ini yang telah mengaku sebagai nabi, dia pasti akan membawa ajaran-ajaran baru, ajaran yang merevisi ajaran sebelumnya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menggunakan atau mempengaruhi orang agar ikut dengannya. Karena apa? Dia adalah sebagai titisan atau reinkarnasi, atau juga sebagai orang yang diangkat sebagai nabi baru. Seperti itu. Jadi banyak, dan dia juga banyak pengikutnya karena sampai bisa mendirikan suatu organisasi atau gereja lah, seperti itu. Oke, next yang berikutnya, orang yang ketujuh adalah Ernest Norman, di mana dia lahir pada tahun 1904 dan meninggal pada 1971. Dia adalah seorang insinyur listrik Amerika yang ikut mendirikan Akademi Unarius of Science pada tahun 1954. Dia ini ya teman-teman, dia ini meyakini bahwa dia adalah Yesus di kehidupan yang sebelumnya, dan inkarnasinya di bumi adalah sebagai seorang malaikat bernama Raphael. Uniknya ya teman-teman, dia ini bukan hanya mengaku sebagai inkarnasi dari Yesus, ia juga mengaku sebagai reinkarnasi dari tokoh terkenal lainnya, termasuk Confucius, Mona Lisa, Benjamin Franklin, Ratu Elizabeth pertama, dan beberapa tokoh ternama lainnya. Jadi gila-gilaan orang ini sebenarnya. Namun dia tetap memiliki pengikut yang banyak. Oke teman-teman, itu adalah orang yang ketujuh di mana mengaku sebagai nabi dan memiliki banyak pengikut. Sekarang kita masuk kepada orang yang ke-8, yaitu Krishnaventa, yang dimana dia lahir pada tahun 1911 dan meninggal pada 1958. Orang ini lahir bernama Francis Herman Pankovic di San Francisco, mendirikan Wisdom, Knowledge, Faith, and Love, yaitu yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, iman, dan kasih atau cinta. Pada tahun 1948, ia menyatakan bahwa dirinya adalah Kristus, yaitu Sang Masias versi baru, dan mengklaim bahwa dirinya telah memimpin suatu konvoi atau arak-arakan ya dari planet yang sudah punah yang bernama Neopretes. Tapi kalau kita sekarang mendengarnya ya pasti akan tertawa terbahak-bahak ya, karena lucunya ya, karena saking lucunya. Namun pada waktu itu mungkin dia bisa memiliki banyak pengikut karena banyak yang percaya juga, banyak pengikutnya. Lalu dia meninggal secara mengenaskan ya teman-teman, yaitu dia meninggal dibom oleh pengikutnya atau mantan pengikutnya pada 10 Desember 1958 karena perkara duniawi atau karena perkara uang ya, karena perkara uang. Jadi Tuhannya dibom ini. Oke, itu adalah orang yang mengaku nabi atau Tuhan yang ke-8. Sekarang masuk yang 9, yaitu Sun Myung Moon. Orang ini lahir pada tahun 1920 dan wafat tahun 2012. Berarti sangat tua ya teman-teman. Orang ini diyakini oleh anggota gereja unifikasi sebagai Mesias dan Yesus yang datang kedua kalinya untuk memenuhi misi yang belum diselesaikan oleh Yesus Christ di perjanjian pertama. Anggota gereja itu menganggap bahwa Sun Myung Moon dan istrinya menjadi orang tua ras manusia sebagai pemulihan dari keturunan Adam dan Hawa. Keren ya, saya pengen tepuk tangan ini sebenarnya ya. Keren, orang-orang ini memiliki banyak kemampuan yang keren-keren dan memiliki statement-statement. Karena apa? Orang yang mengaku nabi dan memiliki banyak pengikut ini, dia tidak lain tidak bukan adalah orang yang cerdas sebenarnya. Orang yang cerdas dan mungkin memiliki tingkatan spiritual yang tidak main-main. Apa spiritual? Di mana dia melakukan meditasi ya dan lain sebagainya, sehingga dia mungkin memiliki bisikan-bisikan. Ya, bisikan-bisikan. Karena apa? Di dalam Islam kita meyakini bahwa bisikan-bisikan itu adalah berasal dari jin atau setan. Karena yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang membisikkan kepada hati manusia itu pasti dari golongan manusia dan jin, ya, dari jin. Jadi dia mendapatkan bisikan dari jin bahwa dia diangkat sebagai nabi atau Tuhan dan lain sebagainya. Karena apa? Pesan dari Al-Quran dan Al-Hadis, tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Seperti itu.
Oke, itu adalah orang yang ke-9. Jadi kita tidak perlu panjang lebar untuk membahas suatu dalil. Kita harus langsung masuk ke orang yang ke-10, orang yang mengaku nabi berikutnya yang bernama Jim Jones. Dia lahir pada tahun 1931 dan meninggal pada tahun 1978. Dia ini adalah pendiri People's Temple ya teman-teman, yang dimulai sebagai sebuah cabang dari sekte Protestan, arus utama katanya. Dan sebelum menjadi kultus terhadap pribadinya, seiring berjalannya waktu, orang ini, Jim Jones ini mengaku sebagai reinkarnasi Yesus. Namun orang ini memiliki sepak terjang yang cukup mengerikan. Karena apa? Dia melakukan pembunuhan atau bunuh diri massal kepada seluruh jemaah dan juga kepada dirinya pada tanggal 18 November 1978. Jadi ini adalah orang yang mengaku nabi serta memiliki kematian yang sangat mengerikan bagi saya. Karena apa? Dia mengajak orang lain, mengajak jemaahnya untuk mati bersamanya. Oke, itu adalah orang yang ke-10. Sekarang masuk kepada orang yang ke-11, yaitu Applewhite Marshall. Orang ini lahir pada tahun 1931 dan meninggal pada tahun 1997. Orang ini lahir di Amerika Serikat. Beberapa orang di Amerika Serikat yang membuat postingan terkenal di Usenet, di mana di dalamnya dinyatakan bahwa Applewhite ini teman-teman dan para pengikutnya juga banyak melakukan upacara-upacara bunuh diri. Applewhite ini tidak kalah menyeramkan ya dengan Jim Jones, karena sama dia juga mengajak bunuh diri massal dengan para jemaahnya. Jadi sama-sama mengakhiri hidupnya dengan mengajak mati bersama gitu. Jadi mati bersama mereka. Jadi Marshall ini berhasil melakukan aksi bunuh dirinya dan bunuh diri massal pada 26 Maret 1997. Dan alasannya hampir mirip, tidak kalah lucu dengan Arnold Potter, di mana Arnold Potter yang saya sebutkan tadi, dia melompat dari tebing dan meninggal. Katanya mau naik ke surga gitu. Dan si Marshall ini alasannya juga mengajak bunuh diri massal. Alasannya itu untuk menuju surga. Untuk menuju surga juga ya teman-teman. Dengan mengendarai suatu pesawat lah ya, keluar galaksi nanti. Mungkin seperti itu. Jadi ada beberapa kelucuan sebenarnya yang dilakukan oleh mereka. Dan yang aneh diikuti ya. Diikuti. Dan banyak yang beriman kepada orang-orang ini. Oke, kita beralih kepada orang yang mengaku nabi berikutnya, yaitu Yahweh Ben. Dia lahir pada tahun 1935 dan wafat pada tahun 2007. Orang ini lahir sebagai Hulon Michel, seorang nasionalis kulit hitam. Namanya memiliki arti yaitu Tuhan atau anak Allah ya teman-teman. Tapi pada tahun 1992, Yahweh ini dituding sebagai orang yang telah melakukan tindakan konspirasi, yaitu untuk melakukan pembunuhan. Lalu dengan indikasi tersebut, Yahweh ini langsung ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara selama 18 tahun kurungan penjara. Hebat, ya? Nabi di penjara atau Tuhan di penjara. Oke, kita bahas yang berikutnya yang bernama Wayne Bend. Wayne Bend lahir pada tahun 1941, di mana dia juga dikenal sebagai Michelle Treviser dari Gereja Tuhan Kebenaran Kami. Dia mengklaim dan mengatakan kepada publik, "Akulah perwujudan Allah," katanya. Jadi aku adalah perpaduan keilahian dan kemanusiaan. Orang ini juga mengaku sebagai gelas ya, tidak jauh beda dengan si Weldo. Dia orang yang mengaku sebagai perwujudan dari Tuhan. Jadi orang ini meskipun memiliki beberapa atau banyak pengikut, perjalanannya tidak terlalu panjang karena dia memiliki kasus sehingga membuat dia dipenjara ya teman-teman. Dipenjara pada Desember tahun 2008 dengan skandal yaitu seksual dengan anak di bawah umur. Jadi Ben ini dituding sebagai orang yang memiliki kontribusi sebagai wadah berkembangnya kenakalan remaja. Sehingga dia harus dihukum, ya harus dihukum. Sekarang yang ke-14 yaitu Arifin Muhammad. Arifin Muhammad lahir pada tahun 1943. Tapi teman-teman, kenapa di sini saya menyebutkan tanggal lahirnya juga? Karena di sini saya juga menyebutkan beserta dengan abadnya. Dari abad 19, abad ke-20 sampai abad yang sekarang. Oke, Arifin Muhammad juga dikenal sebagai Ayah Pin. Ya, di mana ia menjadi pendiri aliran yang dilarang di Malaysia, yaitu Pemerintah Langit pada tahun 1975. Ia mengaku memiliki kontak langsung dengan langit ya teman-teman. Jadi mukjizat orang ini memiliki kemampuan untuk membuat kementerian atau pemerintahan di langit gitu. Tambah ngaco memang. Orang-orang ini memang ngaco tapi memiliki jemaah. Lanjut, dan yang lebih mencengangkan ya teman-teman, dia juga mengaku sebagai orang yang menjadi reinkarnasi dari Siwa,
dari Buddha, dan juga reinkarnasi Nabi Muhammad SAW. Betapa lucunya orang ini. Ya, sudah memiliki pemerintahan langit dan dia juga memiliki 3 reinkarnasi. 3 reinkarnasi atau tiga jiwa jadi satu ke dia. Ya kan lucu. Oke, tidak perlu panjang lebar. Kita langsung bahas yang berikutnya, yang ke-15, yaitu Mitsuo Matayoshi. Mitsuo Matayoshi lahir pada tahun 1944. Dia juga seorang politisi Jepang yang konservatif. Pada tahun 1997, akhirnya dia mulai untuk mendirikan suatu partai komunitas ekonomi dunia. Lalu didasarkan pada keyakinannya, Mitsuo ini adalah seorang nabi. Lalu setelah itu dia mengaku sebagai Allah, ya teman-teman. Lalu mengenai pernyataan itu, dia langsung mengubah namanya menjadi Ieyasu Matayoshi. Jadi cuma diubah nama awalnya menjadi Ieyasu. Jadi ada Isa-Isanya lah, seperti itu. Keren. Lalu dengan gagasannya itu, dengan pernyataan itu, dia mengklaim bahwa akan membuat suatu program untuk melakukan penghakiman terakhir kepada umat. Namun di sini dia bergerak dari segi politik. Oke, masuk kepada orang yang mengaku nabi berikutnya, yang ke-16, yaitu yang bernama Jose Miranda. Jose Miranda ini juga disebut sebagai seorang pendiri, pemimpin dan penyelenggara Growing in Grace yang berbasis di Miami, yang mengklaim bahwa Kristus yang telah bangkit atau terintegrasi ke dalam dirinya. Jadi Yesus terintegrasi kepada dirinya. Jadi memiliki cara yang berbeda ini. Cara orang ini untuk menjadikan dirinya sebagai nabi palsu hebat atau berbeda dari yang lain. Oke teman-teman, kita lanjut kepada nabi berikutnya, yaitu yang ke-16. Yang berikutnya adalah Henry Cristo. Dimana Henry Cristo ini adalah seorang peramal yang berasal dari Brasil. Lalu dia mengklaim bahwa dirinya sebagai reinkarnasi Yesus pada tahun 1969. Jadi Henry Cristo setelah dirinya mengklaim bahwa dia sebagai Yesus atau Nabi, ya teman-teman, dia malah mengatakan bahwa Brasil adalah negara baru dari Yerusalem. Jadi dia pernah membuat pernyataan seperti itu dengan murid-muridnya atau jemaahnya. Memiliki jemaah yang banyak dia. Oke, itu adalah yang ke-17. Sekarang kita masuk yang ke-18. Terus yang berikutnya adalah Shoko Asahara. Ya, kembali lagi kepada Jepang. Ya, dia adalah seorang yang mendirikan suatu agama kontroversial di Jepang pada tahun 1984. Orang ini, Shoko ini menyatakan bahwa dia adalah Kristus. Dia adalah Kristus yang diutus secara khusus untuk Jepang dan mengaku sebagai anak domba Allah. Misi dari Shoko ini adalah untuk menanggung seluruh dosa manusia ke dalam dirinya. Wah, enak ya. Jadi enak kalau orang atau apapun itu sebutannya bisa menanggung dosa banyak orang. Jadi orang yang melakukan dosa ditanggung oleh dia. Kalau kita sebagai umat muslim, setiap pelaku pendosa dia akan menanggung dosanya sendiri, bukan orang lain yang menanggung dosanya. Akan sangat enak apabila kita melakukan dosa dan dosa itu ditimpakan kepada orang lain. Hebat. Oke, masuk lagi kepada pembahasan, yaitu Shoko ini. Dia adalah seseorang juga yang secara langsung menguraikan sebuah ramalan kiamat yang termasuk perang dunia ketiga dan juga menggambarkan konflik terakhir yang berpuncak pada Armageddon atau nuklir. Jadi itu adalah sepak terjangnya. Jadi dia meramal-ramal. Kalau masalah peramal di Indonesia juga banyak peramal, teman-teman. Oke, kita masuk kepada orang yang berikutnya, yaitu yang bernama David Koresh. Yaitu dia lahir pada tahun 1959 dan wafat pada tahun 1993. Jadi meninggal masih dalam keadaan yang tidak terlalu tua ya dia. Namun di usianya yang segitu, dia sudah berhasil untuk mengajak banyak jemaah atau mengajak banyak orang untuk mengikuti ajarannya. Dia juga adalah seorang pemimpin sebuah sekte keagamaan Tunas Daud di Wako. Meskipun tidak pernah secara langsung mengaku sebagai Yesus ya, namun David ini menyatakan bahwa ia adalah nabi terakhir. Dan akhir dari perjalanan Koresh ini sangat mengenaskan ya teman-teman, di mana dia meninggal dengan cara bunuh diri dengan 54 jemaahnya yang dewasa dan 21 orang anak kecil. Jadi mungkin itu adalah suatu ritual yang akan dan harus dia lakukan untuk menuruti bisikan-bisikan yang mungkin itu adalah dari setan atau jin. Nah, itu adalah perjalanan akhir dari nabi atau Tuhan palsu yang bernama David Koresh. Kita beralih kepada orang yang mengaku nabi berikutnya, yaitu Hogen Fukunaga. Lagi-lagi berasal dari Jepang. Hogen ini adalah pendiri dari Hono Hana Sanpogyo. Pada tahun 1987, setelah peristiwa spiritual di mana ia mengklaim bahwa dia adalah
reinkarnasi dari Yesus Kristus dan beserta juga Buddha. Jadi ada dua agama masuk ke dalam dirinya. Namun lagi-lagi Hogen ini tidak memiliki sepak terjang sehebat generasi sebelumnya, yaitu yang sampai memiliki sekte mengerikan itu. Baik, kita lanjutkan kepada orang berikutnya, di mana dia juga mengaku sebagai nabi dan Tuhan. Namanya adalah Marina Svigun atau dikenal sebagai Devi Christos. Orang ini adalah pemimpin dari The Great White Brotherhood pada tahun 1990. Lalu ia bertemu dengan Yuri Krivonogov yang merupakan pendiri dari The Great White Brotherhood. Yang kemudian ia mengaku dan mengangkat Marina sebagai Mesias baru dan lalu ia menikahinya. Jadi ada kisah cinta di balik pengakuan seorang nabi perempuan, ya, perempuan. Oke, kita langsung kepada orang yang mengaku nabi dan Tuhan yang berikutnya sebagai penutup juga pada abad ke-20 ini, yaitu dengan Sergei Torop. Nah, Sergei Torop ini juga merupakan orang yang pernah viral di masanya. Setelah itu selesai, tidak terjadi apa-apa, sampai memiliki kerajaan langit dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk kepada era abad ke-21. Di era ini kita dibuka dengan orang yang mengaku nabi atau Tuhan yang bernama Sai Baba. Sai Baba ini adalah orang dari India yang mengaku dirinya juga sebagai Tuhan. Sai Baba lahir pada tahun 1926 dan dia mendeklarasikan bahwa dirinya sebagai Tuhan pada tahun 1940-an. Nah, di saat itu dia juga menunjukkan beberapa kesaktiannya, sehingga dengan kesaktian itu dia diikuti oleh banyak orang. Diikuti banyak orang dan ribuan. Dan ini adalah orang paling heboh dan viral pada masanya. Luar biasa. Dan Sai Baba memiliki ribuan, banyak sekali jemaah yang mempercayai bahwa dia adalah nabi atau Tuhan. Seperti itu. Oke, kita masuk kepada orang yang berikutnya setelah Sai Baba, yaitu Apollo Quiboloi. Orang ini lahir pada tahun 1950 dan dia juga menjadi seorang pendiri dan pemimpin dari gereja Kingdom of Jesus Christ. Pernyataannya yang menghebohkan masyarakat, di mana dia mengaku sebagai putra Allah atau putra Tuhan, seperti itu. Jadi perkembangan kabar dari Apollo ini juga tidak terlalu signifikan ya, karena meskipun dipercayai banyak orang, dia juga tidak bertahan lama dengan klaimnya sendiri. Oke, orang berikutnya yaitu David Shayler. Di mana David Shayler ini adalah seorang juga yang sempat mengaku dirinya sebagai Tuhan dengan pernyataan yang ia rilis di YouTube. Jadi David ini mirip-mirip dengan Yang Weldo ya, di mana Yang Weldo juga seorang YouTuber di mana mengupload setiap pernyataannya di YouTube ya. David juga demikian. Jadi dia mencari jemaah atau pengikut dari YouTube dan juga ada yang mendukung si David ini. Terus kita beralih kepada orang berikutnya yaitu Oscar Ramiro. Oscar Ramiro ini nekat untuk melakukan penembakan di gedung Washington DC. Dengan percaya diri, ia mengakui dirinya adalah Yesus Christ yang dikirim untuk membunuh Presiden AS Barack Obama. An Idaho man charged with trying to kill President Obama claims he is the second coming of Christ. Kenapa Oscar ini melakukan aksinya untuk menembak Barack Obama? Karena diyakini bahwa Barack Obama itu adalah orang yang anti Kristus, seperti itu. Jadi dia nekat. Ya, jadi dia nekat untuk melakukan itu. Oke, yang berikutnya yaitu Alan John Miller. Ya, Alan John Miller lahir pada tahun 1962. Dia juga dikenal sebagai A.G. Miller, seorang mantan anggota Saksi Yehuwa Tua, dan lalu ia menjadi pemimpin gerakan kebenaran ilahi yang berbasis di Australia. Miller ini mengakui bahwa dirinya sebagai Yesus Christ setelah berinkarnasi pada abad ke-20 untuk menyebarkan pesan-pesan yang dia sebut kebenaran ilahi. Ia memberikan pesan-pesan ini kepada seluruh umat atau orang-orang di sekitarnya melalui seminar dan berbagai bentuk media seperti video dan lain sebagainya. Ia melakukan sepak terjangnya dibantu oleh beberapa temannya yang mengiyakan bahwa Alan ini adalah seorang Mesias. Jadi memang pengakuan orang-orang ini pasti adalah tidak lepas dari dukungan oleh orang sekitarnya. Oke, kita beralih kepada berikutnya yaitu juga berasal dari Makassar, Indonesia.
Siapa lagi kalau bukan Lia Eden. Lia Eden ini lahir pada tahun 1947. Dia lahir dengan nama Lia Amiruddin di Makassar, Indonesia. Pada tahun 1998, Lia Eden mengakui bahwa dia bertemu dengan malaikat Jibril. Dan dia juga mengakui bertemu dengan malaikat Jibril ini bukan cuma sekali ya teman-teman, tapi berkali-kali katanya. Berkali-kali dia bertemu dengan malaikat Jibril. Lalu dengan pernyataan tersebut, Lia Eden juga melanjutkan bahwa dia juga sebagai Imam Mahdi atau Mesias yang membuat nubuat keamanan dunia dan keadilan sebelum hari kiamat. Dan yang lebih lucu lagi, pada kesempatan yang lain dia juga mengaku sebagai reinkarnasi dari Bunda Maria. Jadi reinkarnasi dari banyak orang. Lalu dia juga menyebutkan bahwa anaknya adalah reinkarnasi dari Nabi Isa dan lain sebagainya. Sehingga dia ternyata diikuti juga banyak orang. Banyak jemaahnya. Namun tidak berjalan panjang. Setelah Lia Eden ini mengumpulkan 100 orang pengikut dan menyebarkan ajaran dalam kelompok keagamaan yang disebut Salamullah, Majelis Ulama Indonesia dengan sangat tegas melarang sekte baru ini untuk mengajar Quran palsu, yaitu pada tahun 2006 lalu. Dengan pernyataan itu, Lia Eden langsung ditangkap oleh polisi dengan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Namun sekarang Lia Eden sudah meninggal tepatnya pada 9 April 2021 kemarin. Jadi orang yang mengakui Imam Mahdi ini sudah meninggal ya teman-teman, sebelum perang dengan Dajjal. Karena apa? Di dalam Islam kita mengakui bahwa Imam Mahdi ini adalah penyelamat umat ketika di era Dajjal. Jadi Lia Eden ini meninggal duluan sebelum dia bertemu dengan Nabi Isa menghadapi Dajjal. Jadi Dajjalnya belum datang, Nabi Isa belum datang, ini Lia Eden sudah mati gitu. Jadi sama, nanti orang-orang yang pada mengaku Imam Mahdi ini mati juga pastinya sebelum bertemu dengan Nabi Isa. Yang berikutnya kita masuk kepada Mesias di tanah Israel, yaitu Yehuda. Dia adalah seorang manusia, anak manusia juga yang bernama Yanuka Rafslomo Yahuda. Nah, dia ini adalah seorang yang dipercayai atau diakui oleh bangsa Yahudi sebagai orang yang berada di dalam ramalan mereka. Di mana Yanuka ini memiliki ciri-ciri yang sama persis dengan apa yang diramalkan. Yaitu Yanuka ini atau disebut sebagai mesayahnya sekarang, dia akan menjadi penyelamat bagi bangsa Yahudi. Dan juga dia akan menyatukan bangsa Yahudi di seluruh dunia dan akan membuat suatu empire atau suatu kerajaan. Jadi Yanuka ini adalah orang ke-29 yang saya hitung dari awal sebagai orang yang telah mengaku sebagai Mesias atau Nabi, ya, atau sebagai Nabi. Yang berikutnya yang ke-30 tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Hyang Weldo. Ya, Hyang Weldo ini adalah orang yang paling membuat saya kesal, ya. Orang yang paling membuat saya geram, di mana dia mengobrak-abrik menyenggol ajaran Islam. Dan belum ditindak sampai sekarang. Belum ditindak ini Weldo. Di mana Weldo ini dengan sangat jelas gamblang di media sosial YouTube menyatakan Al-Quran itu rekayasa manusia, terus surga neraka ilusi, Tuhan ada 3, Nabi Muhammad sudah selesai tugasnya, harus ada nabi lain atau nabi baru seperti itu. Serta dia menginjak-injak akidah Islam. Jadi banyak sekali yang dilakukan oleh Weldo dan belum ditindak oleh MUI atau oleh aparat negara. Jadi teman-teman, itu adalah ke-30 orang di dunia yang mengaku sebagai Nabi dan Tuhan. Ya, sudah ada 30 sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Apakah kiamat sudah benar-benar akan terjadi di hadapan kita nanti? Apakah kita sebagai umat zaman akhir ini akan melihat terjadinya kiamat di depan mata kita? Sangat sedih sebenarnya teman-teman. Saya sendiri membuat video ini dari tadi sebenarnya menahan kesedihan dari sekian banyaknya kejadian di depan mata kita, ya. Ini bukan hanya sekedar tanda-tanda kiamat ya. Karena kalau kita mau berbicara tentang tanda-tanda kiamat, sudah banyak sekali terjadi di dunia ini. Di belahan dunia manapun banyak terjadi, apalagi di Indonesia. Dan kenapa Weldo saya sebutkan sebagai yang terakhir? Karena dia orang Indonesia yang juga memiliki banyak pengikut. Semakin banyak pengikutnya Weldo, dan semakin banyak juga orang yang mempercayainya. Dan ini semakin berbahaya. Ya, berbahaya. Bukan cuma berbahaya kepada akidah ya, tapi ini semakin menunjukkan kepada kita semua bahwa kiamat memang akan segera terjadi. Dengan melihat tanda-tanda yang semakin nampak di hadapan kita. Dan apakah kita siap ketika kita sudah ada di penghujung zaman ya? Jadi semoga kita sama-sama dilindungi ya teman-teman dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Apa yang kita tidak inginkan? Hilangnya iman di hati kita, hilangnya ketakwaan di dalam diri kita, hilangnya kepercayaan kita bahwa
apa yang disampaikan oleh Rasulullah akan benar-benar terjadi. Dan celakalah kita apabila kita mendiamkan ini semua dan tidak berjasa apa-apa kepada agama kita. Oke teman-teman, semoga video ini bisa menjadi pengingat kita bahwa kita memang akan segera menghadapi kematian, akan segera menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia ini ketika sudah mati. Apalagi ketika kiamat kelak, tempat kita bukan lagi di dunia ini. Kenapa? Dunia ini akan hancur dan kita akan menuju kehidupan yang kekal, yaitu surga atau neraka. Jadi ini adalah sesuatu yang ingin saya bagikan. Karena apa? Saya sadar ya, kenapa saya akhir-akhir ini jarang membuat video silat. Karena silat itu bagi saya adalah hiburan. Meskipun dia sunnah, meskipun silat ini sunnah, namun di media sosial ini saya akan lebih mengedepankan dakwah. Meskipun hanya dengan sedikit pengetahuan saya, dengan ilmu yang sedikit itu, dengan pemahaman yang saya tahu, dan melalui referensi yang saya ketahui dari beberapa ulama, saya akan sampaikan melalui video saya. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadikan taufik beserta hidayah kepada kita semua sebagai jalan menuju surganya Allah. Saya Heri Pras mengucapkan salam.